Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Hermawan dari jurusan Ilmu Pemerintahan kelas 2E yang mengambil mata kuliah Statistik Sosial dengan NIM 6670210040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengoperasian aplikasi SPSS dalam pengujian-pengujian tertentu, yaitu dalam melakukan uji validitas, rehabilitas, regresi, dan uji hipotesis. Oke, sebelum kita masuk ke dalam uji SPSS, kita harus terlebih dahulu menyiapkan data di Excel. Nah, data itu yaitu data hasil sebaran kuesioner yang telah kita lakukan sebelumnya dan didapatkan nilai-nilai dari kuesioner yang telah kita sebarkan. Biasanya dalam kuesioner itu kita menggunakan skala Likert ya. Skala Likert itu ada yang bernilai 1 sampai dengan 4, 1 sampai dengan 5, dan di sini saya menggunakan data yang mempunyai nilai 1 sampai dengan 5. Oke. Apabila data di Excel ini sudah kita buat, selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Nah, dalam aplikasi SPSS ini kita masuk ke variable view. Variable view ini kita klik X1, selanjutnya X2, X3, X4, X5, total X, Y1, Y2, 3, 4, Nah, X1, X2 sampai dengan total Y ini kita dapatkan dari Excel yang telah kita buat. Dapat dilihat di sini ada nilai X1, X2, X3, dan seterusnya sampai dengan total Y. Oke. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kita harus ada beberapa yang harus kita edit, yaitu desimal kita nolkan. Desimal kita nolkan agar lebih cepat. Kita blok sampai dengan ke bawah. Nah, di sini ada label, value, missing, column, legend, dan measure. Nah, di sini yang dirubah itu yang measure. Kita scale. Kita rubah ke scale. Measure ini kita rubah ke scale semuanya. Rubah ke scale. Selanjutnya itu kita apabila ini sudah selesai, kita masuk ke data view. Nah, otomatis data view ini sudah rubah dari X1, X2, X3 sampai dengan Y, total Y ya. Dapat dilihat sampai dengan total Y. Nah, selanjutnya yaitu langkah yang dilakukan kita masuk ke aplikasi Excel, data tabulasinya. Di sini kita blok dari nilai X1, kita blok sampai dengan nilai total. Nilai total kita blok semuanya. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke aplikasi SPSS. Kita pastekan di X1. Nah, apabila ini sudah selesai, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji-uji yang tadi disebutkan, yaitu uji validitas, rehabilitas, regresi, dan uji hipotesis. Nah, ini kita masuk ke analyze. Selanjutnya kita masuk correlate. Ini untuk uji validitas. Nah, uji validitas ini kita lakukan dari masing-masing variabel, yaitu X1, variabel X terlebih dahulu sampai dengan total. Oke. Selanjutnya kita uji validitas dari variabel Y. Kita pindahkan ke kanan, dan yang X kita pindahkan ke kiri.
Mengapa demikian? Hal ini dilakukan agar kita memudahkan dalam membaca hasil dari data yang kita buat. Dari total X ini dalam uji validitas, setiap variabel ini harus mempunyai nilai lebih tinggi daripada R table. Dan di sini dari sampel 75 dapat didapatkan nilai R table yaitu 0,191, yang dimana dapat dilihat dari nilai X1 sampai dengan X5 itu lebih tinggi daripada 0,191, yang artinya nilai variabel X ini valid. Begitupun sama dengan nilai variabel Y sampai dengan Y1 sampai dengan Y7. Di sini didapatkan nilai Y1 sampai dengan Y7 lebih tinggi atau lebih besar daripada nilai R table yaitu 0,191. Dapat dikatakan dari variabel X dan variabel Y ini adalah valid. Oke, selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji correlation atau uji korelasi. Kita masuk ke scale, uji reliabilitas ya, mohon maaf, reliability analysis. Nah, ini yang dilakukan dalam uji reliability analysis itu, kita blok dulu semuanya, kita pindahkan ke kanan. Nah, untuk total ini kita jangan masukkan, tapi kita pindahkan ke kiri. Yang total, semua total X dan total Y. Kita pindahkan ke kiri. Nah, untuk di statistiknya kita rubah dari descriptive for item, kita checklist yang scale if item delisted. Nah, inter item kita biarkan, semua risk kita biarkan, dan non-apa kita pilih non, jangan pilih yang lain. Dan untuk yang lainnya kita biarkan. Selanjutnya itu continue. Modelnya itu model alpha. Selanjutnya itu oke. Nah, dapat dilihat di sini didapat nilai kornbas alfanya itu lebih tinggi dari 0,60, dapat dikatakan dari variabel X sampai dengan variabel Y itu reliability ya, atau reliabilitasnya itu teruji. Nah, di sini dapat dilihat nilai-nilai itu lebih tinggi dari 0,60. Selanjutnya yang kita lakukan yaitu pengujian uji regresi. Uji regresi ini kita masuk analyze regression, masuk ke linear. Nah, kita harus menentukan di sini variabel independen dan variabel dependen. Nah, variabel dependen atau variabel independen ini biasanya itu dilambangkan dengan independen itu dilambangkan dengan X dan dependen itu dilambangkan dengan Y. Nah, kita masukkan ini totalnya saja. Jadi total X ini kita masukkan ke dalam variabel independen dan total Y kita masukkan ke variabel dependen. Selanjutnya, oke. Nah, kita tinggal membaca hasil dari data-data yang telah kita olah di uji regresi ini, uji regressionnya. Nah, di sini didapatkan nilai R square 0,119 atau 11,9%. Yang artinya dari variabel X dan variabel Y itu menyumbangkan sebanyak 11,9% dan sisanya yaitu 88,1% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak sedang diteliti oleh peneliti. Nah, selanjutnya yaitu kita dapat dilihat mengenai signifikansi 0,02. Di sini mendapatkan signifikansi 0,02 yang artinya signifikansi 0,02 ini adalah lebih kecil ya, lebih kecil dari 0,05 yang artinya mempunyai pengaruh positif. Variabel X berpengaruh positif terhadap variabel Y, yang dimana di sini dapat diartikan sebagai HA diterima dan HO ditolak atau HO ditolak HA diterima ya. Itu jadi untuk uji hipotesis ini hasil dari uji regression. Dari kita membaca hasil dari yang tertera di tabel-tabel berikut. Di sini dapat dijelaskan lebih rincinya mengenai
beberapa hal. Contohnya, dapat nilai koefiensi variabel X yaitu sebesar 0,346, yang artinya besarnya pengaruh cukup kuat dalam mempengaruhi variabel Y karena memiliki presentasi nilai sebesar 34,6%. Dapat dilihat dari ketentuan-ketentuannya ini yang biasanya sudah ditentukan oleh pihak dosen ataupun kita melihat dari web-web yang melakukan tentang ketentuan-ketentuan dalam uji-uji regresi. Nah, itu untuk pengujian uji validitas, reliabilitas, regresi, dan uji hipotesis. Yang dimana dalam penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti, di sini kita melihat bahwasanya dilihat dari nilai signifikansi tadi itu lebih kecil daripada 0,05, yang artinya variabel X berpengaruh positif terhadap variabel Y yang dapat diartikan sebagai HA diterima dan HO ditolak. Oke, cukup sekian dari presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.